Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Al-Ansari, qala sami'tu Muhammad bin Amr ibn al-Hasan ibn Ali an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dulila alaihi faqala ma hadha faqalu shaimun faqala laisa minal bir as-shaum fi safar. Di dalam hadis ini yang dijadikan pendalilan oleh penulis tentang permasalahan lebih baik berbuka di saat terjadi masyaqqah. Dan ini menjadi pendalilan tentang penjelasan ayat tadi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan safar, namun safarnya yang masyaqqah, yang membuat dia capek, lelah, barulah berbuka, bagus. Mana pendalilannya di hadis Al-Bukhari di sini? Di saat dalam keadaan safar, maka Nabi melihat ada seseorang yang jatuh pingsan atau lelah, jatuh, tidak bisa berdiri. Kemudian dinaungi, karena antum mengetahui bagaimana keadaan padang pasir. Tidak di zaman sekarang Saudiah, di zaman dulu. Maka jika berhenti dari safar, maka tidak ada pohon rindang, bahkan semuanya terik matahari. Maka ra'anas zihaman, dilihat orang ini dikerumuni, memberikan peneduhan. Waqadulilat, telah diberikan peneduhan, dan kaum muslimin zihaman, berkumpul kepadanya. Ada yang mungkin mengipas-ngipas dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, mahada, orang ini kenapa? Qalu shaimun ya Rasulullah, dia berpuasa. Maknanya dia memaksakan diri untuk berpuasa, padahal di Al-Quran diperbolehkan untuk berbuka. Sampai memaksakan dirinya, dia seakan-akan hampir jatuh pingsan, hampir lupa ingatan, namun lemas, tidak bisa berdiri. Maka apa kata Nabi? Laisa minal bir, bukan dari kebajikan, bukan dari suatu amal soleh. As-saum fis safar, berpuasa dalam keadaan safar. Maka lihat keadaannya di sini. Hadis ini menjadi pendalilan tentang yang rajih, safar yang melelahkan. Maka Nabi menafikan orang ini tidak baik. Kenapa? Karena dia kelelahan, sampai dinaungi, sampai dikipas-kipas, dan semua orang mengerumuninya, menyusahkan orang. Buka saja sudah. Kalau dia minum sekarang, akan badannya sehat, tidak lemas. Maka laisa minal bir asyam fis safar, dalil bahwa yang rajih dari ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin, makna safar di sini safar yang masyaqqah. Maka inilah pendalilan penulis di dalam permasalahan al-itaqah, bahwa makna hadis ini, jika ada seseorang dalam keadaan safar dan memaksakan diri, tidak mampu dia untuk berpuasa, ya sudah berbuka. Bahkan dikatakan oleh Nabi, laisa minal bir, dinafikan, bukan dari kebaikan, bukan dari amal soleh memaksakan diri. Allah memberikan rukhsah di Al-Quran, kamu malah menganiaya diri sendiri dengan hampir pingsan kepayahan. Kenapa? Berbuka saja, minum air dan makan, maka kalian akan sehat. Maka hadis ini muttafaqun alaih dari Adam ibnu Abi Iyas Al-Marwazi. Begitupun Adam, telah banyak para ulama yang khilaf, namun masih bisa dikatakan bahwa dia rawi yang la ba'sa bihi. Berkata Abu Hatim, siqatun ma'mun, maka dia rawi yang siqah. Dan Abu Daud As-Sijistani mensiqahkan, dan Imam An-Nasai menghasankan, dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqatun, sebagian orang mendhaifkannya.
Maka di sini yang rajih dia antara thiqah dengan saduq, tidak sampai kepada dhaif. Meriwayatkan dari Syu'bah, dan dia Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam. Dan Syu'bah Ibnul Hajjaj meriwayatkan dari Muhammad Ibni Abdurrahman Al-Ansari. Dan Muhammad Ibni Abdurrahman Ibnu Sa'ad Ibnu Zurarah Al-Ansari Al-Madani, maka dia rawi yang dithiqahkan oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Sa'ad Al-Waqidi, thiqah walahu ahadith. Maka rawi ini rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Amr ibnul Hasan ibni Ali. Maka Muhammad ibnu Amr ibnul Hasan ibni Ali dari cicitnya Ali radhiyallahu anhu, dari cucunya Al Hasan ibnu Ali, dan dia Al Ansari Al Madani, dan dia dithiqahkan oleh An-Nasa'i dan juga oleh Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi dan Ibnu Khuwaitsamah juga mengatakan rajulun saleh. Maka rawi ini rawi yang thiqah. Maka Muhammad ibnu Amr ibni Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib dari cucu Al-Hasan ibnu Ali, yang dia dithiqahkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah dan An-Nasa'i dan yang lainnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari seperti di dalam matan, dan dia muttafaqun alaih, Imam Muslim juga meriwayatkannya. Dan seperti biasa penulis lebih memilih sanad dari Imam Al-Bukhari meskipun dia muttafaq alaih. Maka setelah kita mengetahui dari syarat yang keempat, maka di dalam Islam kewajiban itu harus dipenuhi dengan kemampuan. Maka masuk kepada kaidah al-usuliyah, la wajibun ma'a ajzin au al-masyaqqah tajlibu taisir. Di dalam qawaid al-usul dan qawaid al-fiqhiyah disebutkan bab ini, Allah tidak ada mewajibkan suatu kewajiban selama hambanya tidak mampu. Maka masuk kepada kaidah la wajibun ma'a ajzin. Tidak boleh Allah mewajibkan dengan ketidakmampuan hamba. Atau diistilahkan dengan kaidah yang lain yang bunyinya al-masyaqqah tajlibu taisir. Jika kewajiban membuat susah kepada kaum muslimin, maka harus ada at-taisir, harus ada kemudahan. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam ayat tadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ada muslim yang safar dalam keadaan kelelahan, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ada muslim yang sakit, tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak boleh wajib puasa bagi dia. Boleh berbuka, tapi tetap membayar di hari yang akan datang. Maka oleh sebab itu beristidlal juga penulis dengan hadis Jabir tadi, di mana Nabi melihat kepada manusia yang kelelahan dari kaum muslimin, yang mana dia itu dikerumuni dan diteduhi oleh bayang-bayang dari para sahabat. Dikatakan, siapa dia? Shaim ya Rasulullah, orang yang berpuasa, memaksakan diri. Maka dikatakan, laisa minal bir as-saum fis safar. Maka inilah syariat Islam, yang mana syariat Islam syariat yang sangat sempurna. Dan Allah Maha Penyayang atas hambanya. Allah tidak mewajibkan kepada siapapun kecuali yang mampu. Namun tadi jangan diplesetkan kepada orang-orang yang capek, kuli bangunan, penderes karet, orang yang memanen sawit, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk berbuka. Kemudian kalau mereka berbuka setelah itu pun merokok, apakah merokok harus memasukkan dan memakan dari asap?
Maka tidak harus. Maka jangan sampai mereka mengambil subuhat dengan ayat-ayat ini, fattakullah mastata'tum. Allah berfirman, fattakullah mastata'tum. Aku tidak mampu, maka aku boleh makan. Padahal dia bekerja kuli. Ya libur saja pada bulan-bulan Ramadan, maka kamu akan mampu untuk melaksanakan puasa. Alhasil inilah hadis yang bisa kita berikan, dan ini pelajaran